Salam jumpa dengan Ibu dalam seri video pembelajaran untuk adik-adik siswa yang ada di SMP kelas 8 di semester genap ini. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Besar harapan Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan. Karena kita yakin Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dengan materi Mengapa Bersyukur. Materi ini dapat kita baca pelajari bersama dalam buku siswa kelas 8 bab 9 dan revisi buku ini tahun 2018 kurikulum 2013. Dan dalam materi ini kita bersama-sama akan belajar dari ajaran Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, adapun tujuan indikator pencapaian kompetensi yaitu pertama, kita akan menjelaskan apa arti bersyukur. Kedua, kita juga akan menjelaskan mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Ketiga, kita akan membaca kitab Amsal pasal 17 ayat 22 dan kita akan memberi makna apa maksud bacaan firman Tuhan tersebut. Keempat, kita juga akan membaca dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7 dan kita akan maknai bersama apa maksud firman Tuhan untuk kita semua. Dan kelima, kita akan baca dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kita juga akan maknai bacaan firman Tuhan secara bersama. Nah, adik-adik siswa, sudah siapkah untuk kita menyimak video pada saat ini? Semoga adik-adik sudah siap dan tetap semangat. Semangat ya. Nah, adik-adik, kita mulai dari indikator yang pertama. Arti bersyukur adalah suatu cara atau sikap manusia kepada Tuhan untuk berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang telah Dia berikan kepada manusia setiap saat. Nah, adik-adik, kita meminta atau tidak meminta kepada Tuhan, tetap Tuhan berikan semua yang kita perlukan, butuhkan setiap saat. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu baik untuk semua orang. Nah, adik-adik, kita lanjut indikator yang kedua. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah menerima semua pemberian Tuhan. Kita telah menerima, mengalami akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, kita harus tahu bersyukur kepada Tuhan. Nah, itulah alasan mengapa kita harus bersyukur. Dan yang kedua alasannya, karena kita telah menyadari. Ada orang belum sadar, sudah banyak Tuhan berikan, tidak menyadari. Ternyata mengapa kita harus bersyukur, kita harus punya kesadaran bahwa sudah banyak kebaikan Tuhan yang kita telah rasakan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, indikator yang ketiga kita akan baca dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 22 berkata bahwa
Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Luar biasa isi firman Tuhan pada saat ini yang mengartikan bahwa suatu sikap yang bersyukur adalah menunjukkan sikap hati yang senang, hati yang gembira. Kalau kita lagi sedih dan sedih-sedih terus, firman Tuhan bagian B menuliskan bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang, akan tambah sakit, adik-adik. Jadi kita harus memiliki hati yang gembira, hati yang senang. Walaupun ada pergumulan, ada persoalan hidup, harus memiliki hati yang senang. Arti yang berikut dalam firman Tuhan ini, dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, adalah modal untuk hidup sehat, hidup tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, karena Tuhan tahu akan keadaan kita. Tuhan tahu apa yang Dia sudah berikan kepada kita. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar pada indikator yang keempat. Kita akan baca dalam kitab Filipi 4 ayat 4 sampai 7 yang berfirman, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacita. Ternyata bersukacita itu, bersyukur itu senantiasa, setiap saat, bukan nanti minggu depan, 2 minggu depan, setiap saat harus lakukan itu. Selanjutnya kita bersyukur itu dengan menunjukkan sikap yang baik. Ketika kita menunjukkan perbuatan yang baik kepada sesama, itu tandanya kita hidup bersyukur. Selanjutnya kita bersyukur harus dalam doa dan permohonan. Kita harus berdoa dalam menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami damai sejahtera dari Allah. Luar biasa. Jadi dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 7 kita diajar untuk tetap bersyukur di setiap saat. Walaupun ada pergumulan, tetap bersyukur, dan bersyukur dalam sikap yang baik yang kita tunjukkan pada sesama, dan bersyukur itu nyatakan dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Indikator yang terakhir, yang kelima adalah kita akan membaca dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berfirman, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu dalam segala hal. Susah, senang, sedih, bahagia, segala keadaan. Sakit, sehat, tetap bersyukur. Luar biasa ajaran Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 untuk mengajak kita, memotivasi kita untuk hidup senantiasa bersyukur dalam segala hal. Jadikanlah bersyukur itu kebiasaan kepada kita setiap hari, maka damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita. Demikian pertemuan kita pada saat ini dalam video pembelajaran. Semoga apa yang telah kita pelajari akan menumbuh kembangkan iman adik-adik siswa dan kita semua kepada Tuhan. Dan pasti ketika kita nyatakan syukur dengan baik dan benar, akan menyenangkan hati Tuhan. Selamat bersyukur, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.